Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dian Miftahul-Husna, NPM 211060113 dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Raden Intan Lampung. Saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Pendidikan Biologi dengan tema yaitu keselamatan dan keamanan pada laboratorium. Keselamatan dan keamanan laboratorium. Laboratorium biologi merupakan sarana pendukung dalam proses belajar mengajar, baik yang bersifat rutinitas maupun eksidental, berupa suatu tempat yang cobaan dan pengamatan yang berhubungan dengan ilmu biologi. Dalam konteks pendidikan, laboratorium mempunyai fungsi sebagai tempat penunjang proses pembelajaran dengan metode praktikum yang dapat memberikan pengalaman belajar pada mahasiswa ataupun siswa untuk berinteraksi dengan alat dan bahan serta mengobservasi berbagai gejala yang secara langsung. Kegiatan laboratorium dapat berjalan dengan lancar apabila diimbangi dengan pengelolaan laboratorium yang baik. A. Sumber terjadinya kecelakaan. Terjadinya kecelakaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, tetapi dari analisis yang terjadi, kecelakaan menunjukkan bahwa hal-hal berikut adalah sebab-sebab oleh terjadinya kecelakaan di laboratorium. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan-bahan kimia dan proses-proses serta terjadinya kurangnya perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan laboratorium. Yang kedua, kurang jelasnya petunjuk kegiatan. Ketiga yaitu kurangnya bimbingan terhadap siswa maupun mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan laboratorium. Yang keempat, kurangnya atau tidak tersedianya kelengkapan, keamanan, dan perlengkapan pelindung kegiatan laboratorium. Yang kelima, kurang atau tidak mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang semestinya harus ditaati. Yang ketujuh, tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan atau menggunakan peralatan ataupun bahan yang tidak sesuai. Yang ketujuh, tidak bersikap hati-hati di dalam melakukan kegiatan laboratorium. Yang poin B, aturan umum yang berkaitan dengan keamanan laboratorium. Yang pertama, penataan ruangan yang baik sangatlah penting dan keamanan kerja di laboratorium. Ruangan yang perlu ditata dengan rapi, berikan tempat untuk jalan lewat dan tempat segala sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, setiap orang harus cukup akrab dengan lokasi dan perlengkapan darurat seperti kotak P3K. Yang ketiga, gunakan perlengkapan keamanan bila sedang melakukan eksperimen. Yang keempat, sebelum memulai bekerja, kenalilah dulu kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Yang keenam, berikan tanda peringatan pada setiap perlengkapan, reaksi, dan keadaan tertentu. Yang ketujuh, eksperimen yang tanpa izin harus dilarang. Bekerja sendirian di laboratorium juga perlu dicegah. Yang ketujuh, gunakan tempat sampah yang sesuai untuk sisa pelarut, pecahan gelas, kertas, dan sebagainya. Yang kedelapan, semua percikan dan kebocoran harus segera dibersihkan. C. Jika terjadi kecelakaan, apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu rangkaian aturan sederhana? Cara terbaik adalah menanganinya setenang mungkin ataupun jangan panik dan banyak melatih kepekaan. Guru perlu memberikan petunjuk kepada siswa tentang perlunya melaporkan semua kecelakaan, baik kecelakaan tersebut terjadinya ataupun luka ataupun tidak. Hal ini dilakukan agar kecelakaan tersebut mendapat perlakuan yang selayaknya dan memungkinkan guru untuk meneliti penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Ada 3 hal yang mendasar yang harus diperoleh untuk mengidentifikasi informasi tentang kecelakaan. Yang pertama yaitu gambaran kecelakaan termasuk luka jika ada. Yang kedua, sebab-sebab kecelakaan. Yang ketiga, gambaran tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali kecelakaan. Suatu laporan kecelakaan harus meliputi 4 hal pokok. Yang pertama, tanggal dan jenis kecelakaan. Yang kedua, nama korban. Yang kedua, tindakan yang diberikan. Yang keempat, peringatan sebagai tindak lanjut. Poin D,
perlengkapan dan keselamatan. Perlengkapan keselamatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perlengkapan yang digunakan untuk melindungi diri dan alat-alat laboratorium. Yang kedua, perlengkapan yang digunakan sehari-hari sebagai perlindungan untuk mengantisipasi bahan-bahan yang diketahui berbahaya. Setiap orang harus mengetahui bagaimana menggunakan semua perlengkapan keselamatan. Kecepatan sangat diutamakan. Alat-alat darurat tersebut terdiri atas: yang pertama, alarm kebakaran; yang kedua, alat dan bahan pemadam kebakaran; yang ketiga, pancuran keselamatan; yang keempat, botol pencuci mata; yang kelima, pintu darurat; yang keenam, selimut kebakaran. Beberapa perlengkapan pribadi yang biasa digunakan yaitu ada 6, yaitu yang pertama, jas laboratorium untuk mencegah kotornya pakaian; yang kedua, pelindung tangan, lengan tangan, dan jari tangan; yang ketiga, pelindung mata, yaitu berupa kacamata; yang keempat, respirator dan lemari uap. Respirator digunakan sebagai pelindung terhadap gas dan uap. Yang kelima, sepatu pengaman, sepatu khusus dengan bagian atas yang kuat dan solnya yang harus dipakai saat bekerja di laboratorium ataupun bengkel. Yang keenam, layar pelindung atau digunakan jika kita ragu akan terjadinya ledakan dari bahan kimia dan alat-alat pada ruang hampa. Pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu atau PPK. PPK yang dimaksud untuk memberikan perawatan darurat bagi korban sebelum pertolongan lebih lanjut diberikan oleh dokter. Tindakan yang diambil dalam PPK tidak dimasukkan untuk memberikan pertolongan sampai selesai. Hal-hal yang belum dapat diselesaikan harus diserahkan kepada dokter. Namun demikian, usaha yang dilakukan dalam PPK harus semaksimal mungkin dan ditunjukkan untuk: yang pertama, menyelamatkan jiwa korban; yang kedua, meringankan penderita korban serta mencegah terjadinya cedera yang lebih parah; yang ketiga, mempertahankan daya tahan korban sampai pertolongan yang lebih pasti dapat diberikan. Pokok-pokok tindakan PPK kecelakaan biasanya yang datang ketika kita tidak siap menghadapinya, yaitu kekagetan yang ditimbulkan oleh peristiwa mendadak itu dan rasa takut melihat akibat membuat orang cepat panik. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan PPK. Yang pertama, jangan panik; yang kedua, perhatikan pernapasan korban; yang ketiga, hentikan pendarahan apabila ada darah pada korban; yang keempat, perhatikan tanda-tanda shock; dan yang terakhir, jangan memindahkan korban terlalu terburu-buru. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempat sebelum dapat dipastikan jenis serta keparahan cedera yang dialaminya. Cara kerja di laboratorium. Bekerja di laboratorium tidaklah sama dengan bekerja di tempat lain. Bekerja di laboratorium memerlukan keterampilan, kecermatan, dan kehati-hatian yang cukup tinggi. Tanpa keterampilan dan kecermatan serta kehati-hatian hanyalah akan mendatangkan kegagalan di dalam melaksanakan kegiatan laboratorium.